Selamat pagi, siang, sore, dosen pembimbing dan dosen penguji. Nama saya Ayudya Narwastu. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Teknik Pemeriksaan Radiografi Apendikografi dengan Indikasi Apendisitis. Latar belakang teknik pemeriksaan radiografi apendisitis dengan indikasi apendisitis dengan menggunakan modalitas yang berbeda, yaitu dari Lampik Nano dan Kendrick, yang kedua jurnal dari Hussein, yang ketiga jurnal dari Bilal. Pemeriksaan radiografi apendikografi menurut Lampik Nano dan Kendrick menggunakan modalitas konvensional. Pada jurnal kedua, pemeriksaan radiografi apendikografi menggunakan USG, dan yang ketiga, menurut Bilal, pemeriksaan apendikografi menggunakan modalitas CT scan. Rumusan masalah yang saya pakai yaitu bagaimana teknik pemeriksaan apendikografi dengan indikasi apendisitis menurut kajian teori Lampik Nano dan Kendrick dan jurnal Bilal, kemudian jurnal Hussein. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui teknik pemeriksaan apendikografi pada indikasi apendisitis menurut kajian teori Lampik Nano dan Kendrick, Bilal, kemudian Hussein. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu anatomi sistem pencernaan, yang kedua anatomi appendix, yang ketiga patofisiologi apendisitis, yang keempat pemeriksaan apendikografi menurut Lampik Nano dan Kendrick, yang kelima pemeriksaan apendikografi menurut Hussein, yang terakhir pemeriksaan apendikografi menurut Bilal. Apendikografi adalah suatu pemeriksaan radiografi menggunakan media kontras positif untuk melihat kelainan atau mengevaluasi daerah appendix. Apendikografi menurut Lampik Nano dan Kendrick, tujuannya adalah untuk memperlihatkan organ appendix menggunakan media kontras positif. Modalitas yang digunakan adalah pesawat konvensional dan fluoroskopi. Sebelum melakukan pemeriksaan, pasien mempersiapkan alat dan bahan, media kontras, dan persiapan pasien, yaitu foto plain abdomen. Kemudian dilakukan 3 proyeksi, yaitu proyeksi yang pertama AP post kontras, kedua PA post kontras, ketiga RPO post kontras. Apendikografi menurut Hussein, tujuannya adalah menetapkan akurasi diagnostik ultrasonografi pada apendisitis akut untuk mengambil histopatologi dari appendix yang diangkat sebagai standar pemeriksaan. Modalitas yang digunakan adalah USG. Kemudian metode yang digunakan yaitu studi validasi cross-seksional menggunakan sampel 60 pasien dengan kasus apendisitis di RS Militer Gabungan. Dari 60 pasien apendisitis, terdapat 30 pasien apendisitis, 34 kasus hispatologis, 12 appendix normal, 26 non-appendisitis. Akurasi pemeriksaan USG apendikografi menghasilkan 99%. Apendikografi menurut Bilal, tujuannya untuk mengetahui atau dapat digunakan seperti kasus samar atau sulit, mengevaluasi peran komputer tomografi pada pasien dengan skor Alvarado rendah atau samar-samar pada appendisitis. Modalitas yang digunakan adalah CT scan. Metode yang digunakan studi retrospektif observasional menggunakan sampel 138 pasien dengan skor Alvarado rendah atau samar-samar. Hasilnya, 29,7% atau 41 pasien terdiagnosa apendisitis akut. Sebagian dengan Alvarado skor 5 terdiagnosa lain atau OD. Pasien dengan Alvarado skor 6 terdiagnosa apendisitis akut. Pasien dengan skor Alvarado 4 normal. Kerangka teori yaitu anatomi fisiologi sistem pencernaan manusia dan appendix, patofisiologi appendix, apendisitis akut dan apendisitis kronis, pemeriksaan apendikografi menurut Lampik Nano dan Kendrick, Sajjad Hussein, dan Kachwi Bilal. Penelitian yang saya gunakan yaitu rancangan penelitian, jenis penelitian, dan waktu penelitian. Metode pengambilan data yaitu kriteria literatur, sumber informasi, pemilihan literatur, dan pengumpulan data. Alur penelitian yaitu modalitas pemeriksaan apendikografi, yang kedua adanya perbedaan, ketiga melakukan kajian pustaka, keempat dianalisis, kelima pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Pengolahan data dengan cara meringkas jurnal penelitian yang sudah ditentukan sebagai literatur penelitian yang kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Analisis data, metode analisis menggunakan analisis isi jurnal dengan cara membuat persamaan dan perbedaan yang ada dalam jurnal ataupun textbook yang diambil.
Hasil yaitu seleksi artikel yang pertama dari textbook Lampik Nano dan Kendrick dengan judul Bontrager's Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy 9th edition, membahas tentang teknik pemeriksaan appendikografi secara konvensional. Yang kedua dari Hussein dengan judul Diagnostic Accuracy of Ultrasonography in Acute Appendicitis. Jurnal ini membahas tentang penelitian akurasi pemeriksaan appendicitis akut. Yang ketiga dari Bilal dengan judul Usefulness of CT scan in diagnosing acute appendicitis in patient with low Alvarado scores, membahas tentang mengevaluasi appendicitis dengan kasus samar atau sulit dan skor Alvarado rendah. Pembahasan, menurut Lampik Nano dan Kendrick, teknik pemeriksaan konvensional melakukan persiapan alat dan bahan, persiapan media kontras, persiapan pasien, dan FPA atau foto pendahuluan abdomen. Pemeriksaan dilakukan dengan 3 proyeksi, yaitu AP post kontras, PA post kontras, dan RPO post kontras. Jurnal menurut Hussein, pemeriksaan appendicitis dilakukan dengan menggunakan modalitas USG untuk mengevaluasi appendix. Temuan USG appendicitis yang paling akurat untuk appendicitis adalah diameter 7 mm atau lebih besar. Pemeriksaan juga tergantung pada operator dan dipengaruhi bentuk badan. Sedangkan jurnal menurut Bilal, pemeriksaan appendicitis dilakukan menggunakan modalitas CT scan dengan tujuan untuk mencegah insiden appendiktomi negatif dan kemudian mengevaluasi bagian appendix yang samar-samar atau skol Alvarado rendah. Kemudian ukuran hasil akurat utama adalah diagnosis pada CT scan dan histopatologi. Persamaan dan perbedaan pada literatur dari Lampik Nano Kendrick, Hussein, dan Bilal. Persamaannya yaitu pemeriksaan menggunakan media kontras dan dilakukan persiapan pasien. Perbedaannya, pemeriksaan dilakukan dengan konvensional dan fluoroskopi, yang kedua menggunakan modalitas USG, dan yang ketiga menggunakan modalitas CT scan. Dari ketiga literatur tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya yaitu persiapan pasien kurang, mengakibatkan hasil radiograf tidak optimal karena dalam organ masih ada sisa makanan. Yang kedua, pada pasien obesitas, gelombang ultrason kesulitan dalam menjangkau objek karena terdapat lemak. Yang ketiga, radiasi yang diterima terlalu besar dan biaya pemeriksaannya mahal. Kelebihannya yaitu pesawat konvensional sudah dipakai di berbagai rumah sakit secara umum. Dan yang kedua, tidak memakai radiasi tetapi menggunakan gelombang ultrason. Yang ketiga, hasil diagnosa yang didapatkan lebih akurat dari segi bentuk ketepatan posisi, yaitu dari dilihat aksial, koronal, dan sagital. Menurut penulis, modalitas efektif dan spesifik dari segi akurat dan biaya menggunakan USG karena pemeriksaan tidak memakan waktu yang lama walaupun tetap ada persiapan pasien. Pemeriksanya juga tidak menggunakan radiasi, tapi menggunakan gelombang ultrason. Kesimpulan, kebanyakan dalam pemeriksaan appendikografi masih menggunakan konvensional, akan tetapi di beberapa literatur menggunakan modalitas USG dan CT scan. Menurut penulis, pemeriksaan appendikografi lebih tepat menggunakan modalitas USG karena dari segi akurasi yang dihasilkan sudah membantu dokter dalam menegakkan diagnosa. Karena dalam pemeriksaan USG, organ appendix lebih terlihat daripada menggunakan pemeriksaan konvensional. Saran, sebaiknya untuk pemeriksaan appendikografi dengan indikasi appendicitis menggunakan modalitas USG karena dari segi akurasi pemeriksaan USG sudah membantu dokter memberikan diagnosa. Selain itu, pada proteksi radiasi, USG tidak menggunakan radiasi, tetapi gelombang suara atau ultrason. Jika hasil pemeriksaan USG appendix belum terevaluasi atau skor Alvarado-nya rendah, maka pemeriksaan tambahan menggunakan CT scan. Terima kasih.